tadi sempat di-mention bahwa sebenarnya perjalanan untuk bisa membuat Tesla masuk ke Indonesia ini sudah panjang. Nah, ini kita coba review lagi bagaimana kemudian perjalanannya, bahwa sebenarnya sejak di tahun 2020 ini ada pertemuan. Oh, ini di tanggal 6 Mei 2022, rencana pertemuan Elon Musk. Boleh di-next saja bagaimana kemudian ketika kita di PHP. Nah, ini rencananya juga akan datang di 2022, boleh di-next saja. Oke, kita lanjut. Ada harapan-harapan besar dari sini. Emang benar ya akan ada masa depan cerah? Begini, kalau Tesla produksi katakanlah kita bicara positifnya, memang akan mendorong ekonomi, tapi tidak besar. Oke. Ya, mengapa? Karena multiplier efeknya, terutama untuk penyerapan tenaga kerja, mungkin relatif kecil gitu ya. Terhadap pertumbuhan ekonomi juga tidak akan terlalu besar. Apalagi menggunakan bicara nikel misalnya, katakanlah nikel kobalt yang digunakan. Dan itu kan memang relatif tidak terlalu besar ya share terhadap nilai tambahnya. Tetapi mengapa demikian? Karena memang teknologi tinggi di kita kan memang masih belum prudent. Makanya tidak padat karya tadi yang Pak Sandi Iya, sampaikan. justru yang dibutuhkan di Indonesia sekarang adalah industri yang bisa menyerap tenaga kerja banyak. Multiplier efeknya itu tidak hanya ke output, ke income, juga penyerapan tenaga kerja gitu. Dan inilah yang diperlukan apalagi pasca pandemi nih. Pasca pandemi itu mesti recovery ekonomi dan akselerasi ekonominya itu justru dari industri manufaktur yang bisa memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar. Gitu. Karena ini teknologi tinggi dan challengingnya juga tinggi. Kita mesti ada R&D, ya research and development yang memang mensupport core bisnisnya Elon Musk. Iya. Ya. Ini Pak Sani, apakah memang larangan WNA ini juga menjadi kendala ya, bukan cuma untuk Elon Musk ataupun industri lain? Tantangan apa, sorry? Masuknya WNA asing. Oh, warga negara asing. Ya sebetulnya itu kan satu hal yang kita mesti lihat secara harus lebih bijak juga ya. Kalau misalkan kasus di Morowali atau apa, karena memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang memang harus dilakukan secara cepat. Seperti itu. Tapi ya tetap harus ada target-target tertentu. Setelah itu ya harus mengikuti daripada kaidah-kaidah yang ada. Tapi kalau yang terkait dengan masalah ini saya sih nggak melihat ya. Karena kan kebutuhan juga untuk ekspornya kan mungkin juga terbatas ya jumlahnya ya dibandingin kalau misalkan di industri yang masif seperti di Morowali seperti itu ya. Jadi saya ngeliat sih masalah terkait dengan warga negara asing tidak menjadi kendala lah kalau urusannya dengan Tesla ini. Berarti dalam tanda petik masih ngadi-ngadi gitu ya. Ada yang minta tambahin lagi sebelum ke Mas Andre? Iya, saya kira memang untuk tenaga kerja memang harus mengikuti kaidah-kaidahnya ya. Apalagi ada aturan tersendiri. Ada aturannya, apalagi Omnibus Law kan sekarang juga mengatur itu gitu. Tapi berkaitan satu hal lagi yang memang menjadi challengingnya ya pengembangan teknologi tinggi ini adalah memang R&D tadi. R&D di domestiknya juga harus diperkuat gitu. Tidak hanya kita kemudian mendapatkan teknologi tinggi, tapi tidak memberikan multiplier untuk pengembangan industri di dalam negeri gitu. Dan ini juga kan harus. Jadi kita kayak ketinggalan gitu ya. Betul gitu. Ya apalagi SpaceX, kemudian juga Teslanya. Justru menurut saya yang mungkin lebih logis ya di jangka pendek, justru pengembangan digital. Yang sekarang kita punya palaparing saat timur dan barat. Mengapa tidak dikembangkan dengan SpaceX berkaitan dengan pengembangan teknologi, riset pengembangan di bidang teknologi dan digital. Emang kita agak susah ya untuk riset and development itu Pak? Wah itu sih kalau bicara R&D itu memang kebutuhan untuk anggarannya besar sekali. Dan seringkali makanya kita agak susah karena terbentur masalah anggaran. Biasanya kan negara-negara maju yang memang mampu melakukan satu kegiatan R&D yang memang sangat baik ya. Mas Andre, ini sebenarnya masalahnya banyak, tantangannya nih besar dalam tanda petik, tapi kita masih. Ya Elon Musk ini kan seksi. Oh oke. Itu yang penting, seksi. Jadi menarik dan membawa efek wow kalau betul-betul
ini secara politik ya, bisa Ini harus dibawa ke digarisbawahi investasi, secara politik iya, begitu ya? dibawa berinvestasi ke Indonesia. Karena efek wow-nya ada. Kalau dianalisis sama Bang Rizal kan tadi secara ekonomi tentu tidak memberikan efek yang begitu Iya, tadi besar. soalnya nggak gede Tapi banget loh. efek wow secara persepsi publik baik nasional maupun internasional bahwa Indonesia adalah negara yang menjadi surga investasi, ini patut diperjuangkan. Sehingga Elon Musk masuk Indonesia ini menjadi daya tarik bagi investor-investor yang lain dari luar negeri. Kalau bicara otomotif, kalau kita dapat laporan waktu itu dari Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Pak AGK waktu berkunjung ke Jepang, kalau tidak salah Maret 2021, beliau mendapatkan komitmen investasi 45,9 triliun untuk 3 tahun dari 2021 sampai 2024 dari Mitsubishi, Toyota, Honda, Suzuki, apalagi lupa saya 4 merek mobil itu. Itu lebih konkret, lebih real, lebih konkret dan lebih nyata. Nah, tapi kenapa pemerintah begitu ngotot dalam tanda kutip? Ini sekali lagi ini soal membangun persepsi, membangun image, membangun branding di mata dunia. Indonesia adalah tempat surganya investasi. Kalau Elon Musk bisa kita bawa ke Indonesia. Tapi akan signifikan dampaknya Pak kalau dari pengusaha sendiri jika citra itu kemudian terbangun? Ya kalau kita sih pengusaha kan kita berpikir secara pragmatis ya. Jadi tidak bicara tentang masalah citra sebetulnya. Jadi tadi yang seperti dikatakan Pak Andre, saya juga setuju memang di dalam konteks Indonesia apa yang dibutuhkan ini kalau bicara langsung terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita, kesejahteraan masyarakat kita, karena terkait tadi dengan penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Tapi ada efek wow tadi yang mungkin juga ya mungkin menjadi daya tarik investasi yang lain masuk ke Indonesia, ya itu mungkin juga boleh-boleh juga lah. Oke, boleh lah untuk jadi surga investasi gitu ya. Ini terakhir dari bapak-bapak di sini bicara tentang tema kita Jokowi temui Elon Musk, Tesla akan investasi di Indonesia. Mas Rizal. Iya, ini sebenarnya perspektif yang positif ya terhadap iklim investasi tentu. Jadi investasi ini membutuhkan suasana atau iklim yang memang mensupport. Nah, kalau Elon Musk kemudian bisa masuk dan terrealisasi, saya kira investasi kita di Indonesia jauh akan lebih meningkat. Jadi lokomotif lah istilahnya. Intinya Mbak Birgita, bahwa kita mengapresiasi langkah pemerintah ini. Kita dukung pemerintah dan kita harapkan ya pertemuan-pertemuan pacaran versinya Pak Bahlil atau ta'aruf itu berwujud dengan pernikahan yang nyata. Ada surat nikahnya, ada hitam di atas putihnya MOU, dan harapan kita tentu di November 2024 ini bisa November 2022 ini bisa dieksekusi. Oke, Pak Sani silakan terakhir. Kalau menurut saya yang real aja harus berimbang. Di satu sisi ada upaya-upaya untuk menarik investasi masuk dengan upaya-upaya yang cukup serius, terasa juga oke. Tapi upaya-upaya untuk melakukan perbaikan itu harus dilakukan. Karena intinya kalau kita ini tadi istilahnya Pak Andre ya, kalau kita nih negara kita menjadi negara yang seksi di mata investor, terkait dengan pengembangan sumber daya manusianya jalan, reformasi regulasi birokrasinya bagus, infrastrukturnya jalan, insentifnya juga direalisasikan, orang juga pasti akan datang juga. Jadi ternyata bukan hanya Elon Musk yang menjadi faktor dalam tanda petik untuk mendorong agar investasi asing ini terus bertambah di Indonesia. Tetapi mudah-mudahan saja masukan pada hari ini bisa menjadi catatan agar ke depan realisasi investasi benar-benar bisa tercapai targetnya dan benar-benar bisa terimplementasi dan dibangun di Indonesia. Saya Birgita Manohar pamit, selamat malam, sampai jumpa.